firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Iya, masih setengah. Makanya kita ulangi lagi. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Jumpa lagi Bapak Ibu. Setelah sekian lama berpisah karena pelayanan di tempat lain, di kampung-kampung yang terkecil. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan berbicara tentang bertumbuh dan berbuah. Ya. Dua hal di antara tiga hal atau tiga tahap yang harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Yang pertama adalah tertanam, kemudian bertumbuh, lalu pada akhirnya berbuah di dalam kehidupan kita. Tanpa itu kita tidak akan pernah mengalami happy ending dalam kehidupan kita. Bukan saja di bumi ini, tapi nanti di langit baru dan bumi baru, yang menjadi tujuan saudara dan saya beribadah, beriman kepada Tuhan. Nah, mari kita buka di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Lukas 13 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Lukas 13 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Kembali lagi saya mengundang semua Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri untuk sama-sama kita membacakan kebenaran firman Tuhan ini yang dimulai dari perikopnya. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pohon ara adalah jenis pohon yang berbuah. Tingginya bisa mencapai 12 meter. Di tanah yang berbatu-batu pun pohon ini dapat bertumbuh dengan suburnya. Buahnya sering mendahului daunnya. Berbuah 10 kali di dalam setahun. Nah, kalau kita baca ayat ini, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, apa yang kurang daripada pohon ara ini ditanam? Ya, pertama, dia pasti tumbuh di tempat yang baik, sebab dia ada di tempat yang namanya kebun anggur, yang pasti kualitas tanahnya adalah tanah yang baik, dan dia juga dirawat karena ada pengurus. Menyiram, memupuk, membersihkan adalah hal yang dilakukan oleh si pengurus itu. Tetapi selama 3 tahun Alkitab mencatat bahwa ketika tuannya datang untuk melihat dan memakan buah yang diharapkan tumbuh dari pohon ara ini, tidak pernah satu kali pun ia temukan. Makanya dia bilang, "Tebang saja. Sebab untuk apa dia hidup dengan percuma di tanah ini?" Tetapi kemudian pengurus dari kebun anggur itu meminta kepada pemilik kebun itu untuk memberi waktu kepada dia dan kepada pohon ara ini 1 tahun. Supaya apa? Kembali lagi dia merawat, memupuk, memeliharanya dengan baik,
siapa tahu dalam 1 tahun dia bisa berbuah. Jika tidak, pada akhirnya sang pengurus pun menyerah. Tuan atur itu, Tuan pun suka saja. Tebang, ya silakan. Nah Bapak Ibu, dalam perumpamaan ini, pohon ara yang tidak berbuah, kalau kita lihat secara bersama, ada 3 tahapan, 3 fase yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Yang pertama adalah saudara dan saya harus tertanam dalam suatu wadah gereja lokal yang hari ini saudara dan saya berjemaat di dalamnya. Amin. Karena kalau kita tidak tertanam dengan baik di suatu tempat, lalu kemudian kita berpindah-pindah, maka pasti pertumbuhan kita akan mengalami gangguan. Ya kan? Jangankan berbuah, bertumbuh saja pasti tidak normal. Amin. Pasti. Saya sudah buktikan dengan tanaman, ya, pohon pinang yang ditanam di depan rumah di luar pagar, yang pada saat itu terjadi penggalian pipa oleh PDAM, lalu kemudian mereka mengangkat, mencabutnya, lalu pindah ke sebelah. Padahal sebelahnya karena ada bocoran pipa sedikit di situ, air selalu mengalir di sekitar situ. Dan rupa-rupanya kedua pohon yang ditanam sama pada waktunya, yang di dekat air ini dia bertumbuh lebih besar duluan daripada pohon yang di sebelahnya. Tetapi akibat dipindahkan, hanya bergeser, tidak kurang lebih dari 1 meter jarak dari semula. Pada hari ini, pohon itu dibandingkan dengan pohon yang sebelah, yang awalnya dalam pertumbuhannya tidak sepesat daripada pohon ini, menjadi terbalik. Ya, dia yang awal jauh dari air malah lebih besar, yang dekat dengan sumber air karena dipindahkan, dia menjadi agak kecil. Buah pun demikian, tidak selebar pohon yang di sebelah. Nah, artinya begini, kita harus bisa tertanam dengan baik pada suatu wadah atau lokasi gereja setempat, supaya kita bisa mengalami pertumbuhan dengan normal, ya kan? Nah, pertumbuhan pun tidak sampai di situ. Tuhan ingin kita mengalami berbuah, ya, menghasilkan buah. Sebab pertumbuhan itu menyangkut dengan diri sendiri, sedangkan berbuah itu menyangkut dengan orang di sekitar kita. Makanya begini, seringkali kita mendengar beberapa orang beralasan untuk pindah dari satu gereja ke gereja yang lain karena mengalami dengan satu alasan, tidak bertumbuh. Ya kan? Di sana khotbahnya gini dan gitu, di sana pendetanya begini dan begitu, di sana pelayanannya begitu-begitu. Nah, kalau melihat dari alasannya, itu pasti kecenderungan adalah demi memuaskan diri sendiri. Makanya kalau kita hanya tertumpu pada pertumbuhan, maka seringkali yang terjadi adalah perpindahan jemaat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, karena mengapa? Yang fokus pada diri orang tersebut adalah bagaimana dia dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dia dipuaskan dengan apa yang dia dengar. Bagaimana dia merasa nyaman di tempat itu tanpa mempertimbangkan bagaimana dia bisa bermanfaat dalam suatu wadah atau gereja tersebut. Nah, ini seringkali satu alasan yang sering kita dengar. Mengapa? Karena tumbuhannya hanya pada tertanam dan bertumbuh. Padahal Tuhan tidak mau. Tidak hanya tertanam, tidak hanya bertumbuh, tetapi berbuah. Sebab jika tidak berbuah, pasti ditebang. Amin. Makanya hidup saudara dan saya, kalau sudah ada dalam satu wadah di tempat ini misalnya, kita pasti bertumbuh. Kalau secara terus-menerus kita ada dan giat di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan kemudian kita tidak saja bertumbuh, tapi kita pasti akan berbuah. Amin.
Dan itu yang Tuhan mau. Makanya kenapa pohon ara ini, kalau dilihat dari cerita perumpamaan ini, sungguh tidak alasan untuk dia tidak bisa berbuah. Pertama, pohon ara ini adalah pohon yang memang berbuah. Kedua, sekalipun di tempat yang tidak subur, tanah yang berbatu-batu sekalipun, pohon ini pun bisa bertumbuh dengan subur dan berbuah. Bahkan yang terakhir, yang ketiga, bukan tanpa apa-apa dia bertumbuh dengan dia, tapi dia pun dirawat, dia disiram, dia dipupuk, dia dibersihkan tanah sekelilingnya, supaya pohon ini bisa bertumbuh dengan suburnya. Tetapi kemudian 3 tahun dia tidak mengalami yang namanya berbuah di dalam kehidupannya. Berarti yang salah bukan pada tanahnya, yang salah bukan pada perawatnya, yang salah bukan pada pengurusnya, tapi yang salah adalah pada pohon itu sendiri. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menginginkan setiap orang percaya kepadanya tidak hanya tertanam, tidak hanya bertumbuh, tetapi harus bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Jika tidak, mereka yang tipe ini akan pasti ditebang dan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lukas 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat ini mau menyatakan kepada saudara dan saya, jangan hanya puas menjadi seorang yang cuma berjamaat, bahkan merasa tete, nenek, orang tua sudah mempercayai Tuhan. Ya kan? Jangan hanya kita merasa puas karena kita sudah melayani Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana buah-buah pertobatan itu kita hasilkan dalam keseharian kita. Itu sebabnya waktu orang Farisi dan orang Saduki datang kepada Yohanes Pembaptis dalam cerita ayat ini di dalam Lukas 3, mereka merasa diri mereka telah benar dan tidak perlu mengetahui apa-apa lagi yang Yohanes bicarakan, yang Yohanes serukan, karena mereka merasa diri aman. Mereka telah percaya kepada Tuhan dari sejak tetemen moyang mereka. Bahkan mereka adalah keturunan Israel, bangsa Yahudi asli, yang dimana keselamatannya pada awal itu Tuhan nyatakan bagi bangsa itu. Artinya karunia anugerah pengenalan akan Allah menjadi bagian dari bangsa itu sejak semula dipilih oleh Allah, dan bukan kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kemudian Yohanes menyebutkan hal ini, ya, janganlah kamu berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara dan saya, jangan hanya merasa kita ada di tempat yang namanya pertobatan. Amin. Kalau kita ada dalam lingkungan yang namanya gereja perto, tapi kehidupan kita tidak menunjukkan pertobatan, ini sama dengan ayat ini katakan. Ya kan? Makanya penting bagi saudara dan saya untuk bisa tidak hanya tertanam, tapi bertumbuh, lalu pada akhirnya menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau hari ini ada yang merasa tidak bertumbuh, mari kita koreksi. Amin. Karena sebenarnya tidak alasan untuk tidak bertumbuh. Sebab saudara dan saya seperti pohon ara yang memang pasti berbuah. Bahkan di tanah yang tidak subur sekalipun, bahkan di tanah yang berbatu-batu sekalipun, saudara dan saya seperti pohon ara pasti akan bertumbuh subur. Ya kan? Karena ada beberapa orang yang cenderung
hanya karena pendetanya luar biasa, pelayanannya hebat, lalu merasa bisa bertumbuh di situ. Ya kan? Padahal mari kita contohi pohon ara, karakteristiknya. Sekalipun di tanah berbatu-batu, dia tetap bisa bertumbuh dengan suburnya. Artinya, walaupun ketong di kampung, ketong di desa, dimanapun juga, dengan keterbatasan fasilitas yang ada, dengan keterbatasan para pembicara, pengkhotbah, hamba Tuhan yang ada, tetapi seperti pohon ara, saudara dan saya pasti bisa bertumbuh dengan subur. Amin. Ya. Kan ada beberapa orang melakukan itu. Aduh, dia bilang begini, saya tahu dapat apa di gereja. Makanya dia tonton dari pagi sampai malam itu khotbah di televisi. Tidak salah. Saya pun sering melakukan itu sebagai sesuatu yang menambahkan, ya, pengenalan akan kebenaran supaya lebih gali lagi identitas. Tapi kemudian itu berpulang kepada diri kita sendiri. Tidak hanya mengenal, tetapi juga bisa berbuat. Apa artinya tahu, tapi tidak melakukan? Amin. Yohanes bilang, jikalau kamu tahu semua itu, kamu akan berbahagia jikalau kamu melakukannya. Yohanes 13 ayatnya yang ke-17, coba dibuka kalau tidak salah di sana itu. Seorang kekasih baca. Demikian firman Tuhan, jikalau kamu tahu, Iya. jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Iya. Tahu tentang kebenaran itu baik. Tapi membuat hidup diberkati, membuat ada perubahan dalam hidup kita, itu kalau kita melakukan apa yang kita ketahui tentang kebenaran itu. Iya kan? Jadi ini masalahnya. Makanya kalau orang yang berbuah, dia ada di tempat manapun, dia akan berprinsip begini. Saya mau jadi bermanfaat di tempat ini. Saya mau saya bisa dipakai di tempat ini. Saya mau saya bisa berguna di tempat ini. Saya bisa menjadi solusi di tempat ini. Itu orang yang berbuah. Sebab kalau orang yang hanya bertumbuh tanpa berbuah, dari luar kelihatannya hebat, dari luar kelihatannya punya pengetahuan tentang kebenaran, dari luar bisa menyampaikan kebenaran, tetapi sesungguhnya tidak memiliki manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Sangat disayangkan kalau kehidupan itu ada pada saudara dan saya, maka pasti Alkitab dengan jelas menyatakan pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Makanya 3 tahap ini harus ada, Bapak Ibu. Tertanam, bertumbuh, dan berbuah. 3 fase ini harus ada pada diri saudara dan saya. Kita tidak hanya berubah menjadi orang yang baik, tapi kita pun bisa berbuat baik kepada orang lain. Apa yang baik pada kita, orang lain bisa merasakan itu. Di dalam Filipi 4 ayat 5, di sana telah dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa yang orang rasakan kalau cuma ada di dalam hati kita? Apa yang orang rasakan ketika diri kita hanya menjadi baik, tetapi tidak bermanfaat bagi orang lain? Makanya orang yang bertumbuh, tapi tidak berbuah, dia kelihatan hebat dalam pelayanannya misalnya, tetapi sesungguhnya tidak ada gunanya bagi orang-orang di sekitarnya. Ya kan? Hai anak-anak muda, para pelayan Tuhan yang masih tinggal di orang tua, jangan kita hanya hebat dalam pelayanan, ya kan? Tetapi di rumah kita jadi, ya, bikin orang tua hati lelah. Amin. Di gereja bisa pegang sapu, di gereja bisa atur kursi, tapi di rumah mama yang menyapu dan atur kursi tiap waktu. Ya kan? Ini pengetahuan kita puas, bagus, nampak di luar biasa, tapi sesungguhnya tidak bermanfaat di rumah. Di gereja kita harus demikian, tapi di rumah jauh lebih daripada hal yang demikian yang kita lakukan di gereja. Sebab beberapa orang suka melakukan itu, ya.
tampil di luar bagus, tapi di dalamnya kacau balau. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Kalau ada, mari kita berubah. Amin. Karena dengan demikian kita hanya membangun pencitraan. Amin. Amin. Yang bahasa Alkitab bilang munafik. Nah, kehidupan ini pasti ditebang. Amin. Kehidupan ini pasti akan dibuang ke dalam api. Percuma, Bapak Ibu. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan sekedar berjemaat, bukan sekedar rajin dalam kegiatan ibadah, bukan sekedar rajin dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, tapi bagaimana kehendak Allah kita lakukan. Ya kan? Bahkan di ayat 22 sampai ayat 23, bukan saja sekedar jadi pelayan, sembuhkan orang demi nama Tuhan, yang bernubuat demi nama Tuhan, tapi kemudian pada akhirnya Tuhan menolak karena tidak dikenal. Karena mengapa? Dikenal sebagai orang yang membuat kejahatan. Jadi begini Bapak Ibu, kita bagus di gereja, kita juga bagus di mana-mana. Amin. Makanya waktu Yohanes, orang-orang datang minta diri dibaptis, ya, setelah dia serukan pertobatan, dia bilang hasilkanlah buah pertobatan. Hidup penuh dengan belas kasihan. Kalau punya dua, kasih satu kepada orang yang tidak punya. Ya kan? Kalau punya lebih makanan, berikan kepada orang yang tidak punya makanan. Dalam keseharian kita bekerja sebagai apapun, seperti yang Yohanes serukan kepada prajurit. Ya kan? Jangan memeras, jangan menindas, cukupkanlah dengan gajimu. Terhadap pemungut cukai, jangan menyalahi kewenangan. Ya kan? Jangan salah gunakan kewenangan. Pungutlah sesuai apa yang harus dipungut. Ya kan? Makanya jangan sampai hari Senin Minggu kita alim di gereja, tapi Senin sampai Sabtu kita lalim di luar sana. Ya kan? Kalau itu demikiannya Bapak Ibu, percuma apa yang kita lakukan. Sebab kita tertanam di dalam kebun yang anggur, kita dirawat, kita disiram, kita dipupuk. Tetapi ketika kita tidak bisa menghasilkan buah, maka pasti kita akan ditebang. Sebab percuma, kata Alkitab, ketong hidup di dunia dengan cara yang demikian. Amin. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya saudara dan saya tertanam, bertumbuh, lalu berbuah? Di dalam Kisah 2 ayat 42, di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Ya kan? Tidak hanya di rumah, tapi di tempat ini pun saudara kalau rajin, setia di dalam ibadah, saudara dikatakan bertekun di dalam pengajaran. Ya kan? Sebab hanya firman Tuhan saja yang dapat mengubah kehidupan saudara dan saya. Hanya firman Tuhan saja yang dapat menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Yang pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang tiga memperbaiki kelakuan, yang keempat mendidik saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Ya kan? Rupa tidak bisa dirubah, tapi kelakuan masih bisa dirubah. Amin. Dirubah bukan oleh siapapun, tapi oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya jangan saudara kecewa ketika berusaha untuk mengubah suami atau istri saudara, atau anak-anak bahkan orang tua saudara. Saudara punya kewenangan tidak sampai di situ. Saudara punya tugas tidak sampai di situ. Paulus sendiri menyadari, makanya dia bilang apa? Aku menanam, Apolos menyiram,
Tetapi Allah akan memberikan, Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Kita menanam, kita siram tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang membawa perubahan dalam kehidupan orang-orang yang kita cintai adalah Tuhan sendiri. Supaya apa? Jangan ketontok dada, jangan ketong bangga, untung beta, kasih sakit penyakit loko sampai mati. Ya kan? Ada hamba Tuhan yang tipe begitu, yang bangga-banggai dirinya karena dia, makanya orang ini sukses dalam hidupnya. Tidak. Tugas saudara dan saya hanya sampaikan, tugas saudara dan saya hanya ingatkan, yang memberikan pertumbuhan, yang memberikan perubahan adalah Allah sendiri. Supaya jangan kita memegahkan diri, supaya jangan kita sombong, tapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Makanya ketekunan kita di dalam pengajaran firman Tuhan itu harus ada. Iya kan? Coba kita tengok, kita selidiki baik-baik hidup kita hari-hari ini. Apakah lebih banyak kita lihat firman Tuhan atau kita lihat status orang? Amin. Apakah lebih banyak kita pelajari firman Tuhan daripada kita pelajari orang-orang nun jauh di sana, profilnya, statusnya, dan kehidupannya misalnya? Iya kan? Sulit kalau kita hidup seperti itu. Padahal kita bisa berbuah itu karena kita tekun di dalam firman Tuhan. Iya kan? Saya suka kalau waktu berangkat ada waktu tunggu, baik di ruang tunggu, ya kan, maupun ruang keberangkatan. Biasanya saya suka buka itu HP yang ada Alkitab, atau saya suka dengar khotbah, ya kan? Itu jauh lebih baik Bapak Ibu. Bahkan di dalam pesawat kalau naik tidur sana, balik ke sini saya tidur, balik ke sana saya tidur, ngangan di bawah laut, ngangan di samping awan, buka tuh Alkitab, ya kan? Itu jauh lebih baik. Tanpa terasa firman Tuhan kita kecap, tanpa terasa kita telah sampai di tempat tujuan. Meskipun kadang-kadang ada turbulensi di udara, tapi tidak ada keciutan hati saudara dan saya. Itu firman, ya kan? Kita bertamu, kita udah urusan, masih tunggu lama-lama daripada pikir, aduh ini orang ini kayaknya sentimen kabeta kapan, ya kan? Daripada pikir yang tidak positif, berpikir negatif, mending buka Alkitab, baca tuh firman, baca tuh renungan, dengar itu khotbah, pakai headset, jangan sampai dengar putar WhatsApp saudara, wah ini rohani betul-betul. Tidak, ya kan? Saya dalam perjalanan beberapa waktu sering melihat kaum sebelah kita, saudara kita, ya kan, sudah pakai atas bawah lengkap. Saya tengok siapa, mukanya kitab suci mereka, dia buka baca, ya kan. Dan seharusnya itu menjadi bagian kita. Amin. Bangsa Israel cerdas, pintar, hari ini tetap diberkati Tuhan, hari ini tetap dilindungi, karena mereka melakukan pengulangan terhadap sesuatu yang mereka ajarkan. Ya kan, Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan itu berulang-ulang. Ya kan, mau di tempat tidur, mau di meja makan, mau dimanapun, ajarkan itu, cerita itu ulang-ulang. Ya, orang mau bilang, sok rohani, kayak pendeta, pusing amat. Amat juga tidak pusing, kenapa kamu pusing? Kan begitu. Ya kan? Mainkan itu. Nasihat-nasihat, larinya ke firman Tuhan, itu yang kita katakan. Karena kita memang bilang itu. Berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan. Kalau orang risih yang hal itu, mainkan saja. Karena kita hanya punya tugas, siram, tanam, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Makanya kebenaran firman Tuhan ini harus kita tekuni, ya. Karena itu kita melihat kalau dalam bacaan ini di dalam Kisah para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47, ya, kita melihat betapa luar biasa jemaat yang mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, tapi kemudian kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga pada akhirnya di ayat 47 di sana dikatakan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan
jiwa-jiwa orang-orang percaya diselamatkan. Ya kan? Saya percaya saudara dan saya hari ini pun masih tetap berdoa dan terus berdoa bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Amin. Saudara dekat kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, siapapun kita, seringkali itu menjadi beban dalam doa kita. Tapi tidak hanya disampaikan dalam hal yang demikian kita, tapi buah-buah pertobatan harus nampak dalam kehidupan saudara dan saya. Jika tidak, kehidupan saudara dan saya bisa saja menjadi batu sandungan, bukan batu loncatan. Ya, karena apa? Bicara dengan bikin, bicara dengan perbuatan itu berbeda. Padahal itu harus satu garis lurus. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan tentang kebenaran, disitulah kita praktekkan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, itu yang Tuhan tunjukkan, itu yang Yesus lakukan. Ya, Dia hidupi apa yang Dia ajarkan, dan Dia ajarkan apa yang Dia hidupi. Kehidupan inilah yang terjadi pada jemaat mula-mula, sehingga mereka benar-benar bukan saja punya pengetahuan tentang kebenaran bertambah, tapi perilaku kehidupan mereka sungguh-sungguh berubah. Mereka hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka saling berbagi, mereka saling menguatkan, saling menopang, saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain, sehingga mereka disukai semua orang. Ya kan? Kehidupan ini siapa yang saya suka? Siapa yang tidak ingin bergaul dengan ini? Hanya orang iri hati saja yang memang menjauh daripada orang-orang yang demikian. Amin. Karena memang orang iri hati begitu. Senang dia orang susah, susah dia orang senang. Tapi saudara dan saya di sini tidak. Tidak bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Kita menangis dengan orang yang berduka cita. Amin. Karena tidak ada iri hati di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan adalah makanan untuk pertumbuhan rohani. Roma 7:10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman saudara bertumbuh, kehidupan saya bertumbuh sampai menghasilkan buah karena kita mendengarkan firman Tuhan. Ya kan? Saya percaya tidak ada pelayan di tempat ini yang ada di luar. Ada? Kalau ada masuk. Karena jangan sampai kita pada akhirnya tertolak. Ya. Jangan kita merasa sudah berkhotbah lalu tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita merasa setelah ada di altar ini lalu kemudian urusan firman Tuhan yang disampaikan itu urusan jemaat. Tidak. Saudara dan saya, semuanya Tuhan inginkan tanpa terkecuali tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Dan satu hal yang pasti adalah kebenaran firman Tuhan yang harus menjadi bagian kita untuk kita dengar dengan serius, dengan antusias, dengan fokus. Tidak pikir setelah ini keluar makan apa, piknik di mana. Amin. Karena ada beberapa orang tuh begitu. Kelihatannya menganggap bahkan amin sampai menganggap, tapi pikirannya tempat lain. Tuhan bilang percuma mereka beribadah kepadaku, karena hatinya menjauh. Ya, tubuh ada di sini, hati ada di tempat lain. Ya kan? Ada yang lalu bilang, aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Pasti iya kan? Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Itu kan itu orang pacaran, sama-sama, tapi hati ada jauh. Berjalan sama-sama, bergonceng sama-sama, tapi pikiran tanpa lain. Nah ini bisa terjadi pada ketua pada saat beribadah. Iya kan? Bisa saja hari ini, saat ini, apa yang ada pada kita, seperti yang lagu itu katakan, raganya hadir di gereja, tapi hatinya ada di rumah makan. Raganya ada di gereja, tapi hatinya memikirkan bumbu-bumbu masak dan makanan apa yang hendak dimakan. Iya kan? Makanya jangan heran.
tidak ada pertobatan sekalipun ada di gereja pertobatan. Ya kan? Karena tidak bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Iman timbul dari pendengaran. Iman bertumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu terimalah dengan lemah lembut. Yakobus 1 ayat 21. Firman yang tertanam di dalam hatimu, artinya hati yang siap untuk dikoreksi, hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Jadi jangan sampai ada yang tersinggung Bapak Ibu kalau disampaikan oleh hamba Tuhan di atas mimbar. Tidak ada satupun hamba Tuhan yang berniat, dan dia sangat tahu persis mimbar ini bukan tempat penghakiman, dan dia juga tidak memiliki hak untuk menghakimi orang lain, karena hanya Tuhan yang punya hak yang demikian. Tetapi kalau firman itu pas kenal dalam kehidupan saudara dan saya, itu berarti Roh Kudus sementara bekerja mengingatkan saudara lewat pemberitaan atau khotbah yang sementara disampaikan. Jadi tersinggung sebenarnya itu baik karena terkoreksi. Makanya tanah hatinya harus tanah hati yang lembut, tanah hati yang siap dikoreksi, tanah hati yang siap dibentuk. Supaya apa? Benih unggul itu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, sebab hanya tanah hati yang baik saja, tanah hati yang lembut saja, benih firman Tuhan itu akan ditanam, yang bisa bertumbuh dengan subur dan kemudian menghasilkan buah. Ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali lipat. Markus 4 ayatnya yang ke-8. Bapak Nus, tolong. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Iya. Jadi tanah hati yang baik, tanah hati yang lembut, tanah hati saudara yang siap dikoreksi, ya, siap ditegur, itu akan berdampak seperti yang ayat ini katakan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya. Perhatikan baik, tidak hanya tumbuh, tidak hanya waduh luar biasa saya diberkati, tetapi kemudian dia berbuah. Kehidupan saudara dan saya merasa diberkati dengan firman Tuhan, merasa dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, telah disembuhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kemudian kehidupan saudara dan saya harus berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara dan saya harus berguna, bermanfaat bagi keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Itu harus muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab jika tidak, Alkitab katakan ditebang dan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Dan yang kedua, yang terakhir, yang pasti ditunggu oleh semua orang, tinggal tetap di dalam Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika tinggal di dalam aku. Ya, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Berbicara tentang hidup dalam persekutuan yang erat dengan Kristus secara terus-menerus dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam doa dan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertama Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan tetaplah berdoa. Ini berbicara suatu konsistensi dalam kehidupan saudara dan saya, dan bukan saja pada waktu-waktu tertentu, tapi setiap saat dimanapun kita berada, doa, hubungan kita dengan Allah tetap harus terjalin. Amin. Karena Allah tidak dibatasi oleh roh, oleh ruang dan waktu, sebab Dia adalah roh. Iya kan? Jangan cuma bangun pagi berdoa, lalu selesai itu dalam bekerja dalam hal kamu susah bangun dari hubungan dengan Tuhan. Itu tidak dikatakan tetaplah berdoa. Iya kan? Apalagi sewaktu-waktu kalau butuh berbicara Tuhan, itu lebih parah lagi. Ya kan? Kadang-kadang kita bikin Tuhan itu sebagai bang seret. Ya kan? Kalau perlu
baru kasih keluar. Setelah habis perlu, taruh di tempat lagi. Ya kan? Biasanya kalau kita lihat, kalau mobil sulama, ban seret yang paling jelek itu ban seret. Betul kan tidak? Betul. Karena subotak sampai dapat karena belum ada uang berbeli, pasti akan ban seret. Makanya kalau ban dalam perjalanan, lapas ban itu pasang sebentar, pas dapat tambal ban di situ, lalu lapas akan ganti lagi dengan ban yang tadi pecah. Nah kadang-kadang Tuhan untuk otomatis macam begitu. Iya kan? Kalau ada maunya, kalau ada perlunya, baru lakukan itu. Padahal tidak. Dia itu sumber segala-galanya dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa dia, kita tidak bisa bikin apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat, Bapak Ibu. Di luar Tuhan, tidak bisa kita berbuat apa yang namanya baik dalam Tuhan. Tidak bisa. Baiknya kita mungkin hanya pilih-pilih. Perbuatan baik kita hanya cuma timbul sebentar, setelah itu hilang. Iya kan? Nah, orang di luar Tuhan kan begitu. Dia bikin baik ke orang, kalau orang itu bikin baik. Dia berbuat baik kepada orang lain, karena dia merasa bahwa orang itu pasti bisa membalas kebaikannya. Tetapi sebaliknya daripada itu, dia pasti hitung 1000 kali lipat. Bagaimana membuat baik kepada orang lain? Padahal Alkitab bilang, berbuat baiklah kepada semua orang. Tidak pandang bulu, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Jadi kalau ada bengkel, ini bengkel yang itu saja kita saudara punya. Kalau mau fotokopi, ini ketemu saudara seiman itu. Kalau mau beli roti, sana ketemu saudara ada roti sana. Kalau dia kurang enak, dia kurang pas, bilang saja, Pak, Ibu, barang kita suka tapi akan asa begitu, tolong koreksi. Itu jauh lebih baik, ya kan? Karena perlakuan di luar kita jadi begitu. Kalau praktek belum sama dengan orang yang luar yang tidak mengenal Allah, dong praktek begitu. Iya kan? Kalau punya titipan dong taruh di bawah, sementara orang dong taruh di atas. Di atas laku baru bawa ke keluar. Ya kan? Nah, begitu. Yang ketong tambang ada berjual, ketong dibalikan oleh, kasih nanti dia tambah kaya, bukan begitu maksudnya. Belanja di dia. Yang penting kalau kurang pas bilang saja, kalau mahal di sana pula murah. Oh iya kan? Rubah. Setuju ke saya? Setuju. Berbuat baik kepada semua orang. Tapi terlebih kawan-kawan, saudara seiman kita lihat. Kalau kita lakukan itu di tempat ini, saudara, kita memang kecil, kita masih sedikit saat ini. Tapi kekuatan kita melebihi kekuatan yang banyak orang punya. Amin. Kita saling membantu seperti jemaat mula-mula, saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan lain. Maka jangan heran, kursi-kursi ini akan penuh, bukan saja jam kedua kedua, tapi jam pertama pun pasti penuh. Amin. Dan saya melihat jam pertama ini memang hampir penuh. Dan jam kedua pasti kursi atau di belakang bahkan di luar sana. Karena itu kita tidak hanya sekedar tahu kebenaran, tapi kita praktekkan kebenaran, kita hidupi di dalam hidup kita, dan orang akan suka terhadap saudara dan saya. Lalu kemudian Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa dalam persekutuan kita. Amin. Makanya begini, jangan mau beruntung saja, tapi harus berbuah di tempat ini. Karena waktu kita berbuah, kita menjadi orang-orang yang menjadi solusi dalam melengkapi pelayanan di tempat ini. Waktu kita berbuah, kita melihat kekurangan yang ada, kita akan turut bantu dalam kelebihan kita. Mau dalam pikiran, mau dalam tenaga, maupun dalam keuangan, silakan Bapak Ibu. Kita sementara berinvestasi bagi kerajaan surga. Amin. Tuhan tidak pernah lupa. Kita bilang apa? Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kalau cuma punya motor yang buntut, silakan. Ibu mau pulang kemana? Silakan. Mari kita bonceng. Nah itu, ya kan? Jangan mau pulang begini. Ibu minta tolong Pak, tolong kita mau pulang arah sana. Jangan marah, kita mau pulang ke arah sini. Ya kan? Padahal kita bilang kalau orang paksa ke orang berjalan di dia 1 mil, betul berjalan di dia berapa? 2 mil. Jadi korbankan. Ya, lakukan itu. Ada harga yang harus dibayar.
Makanya gitu Bapak Ibu, tetaplah berdoa, bukan sewaktu-waktu, bukan karena butuh, tapi betul-betul keseharian kita lakukan. Makanya begini, jangan heran, kita pagi ini sudah berdoa dengan Tuhan, menyembah sampai 1 jam, bahkan 2 jam. Tapi kenapa di luar itu saya kuat tahan? Karena doanya sebatas itu. Iya kan? Tapi mau menghadapi orang, Tuhan tolong beta. Anak ini bikin beta emosi macam begini nih. Bantu beta juga supaya beta meter naik. Iya kan? Minta Tuhan bicara pakai bahasa Maluku, bahasa Kalimantan, itu saya masalah, Tuhan mengerti semua bahasa. Saya perlu pakai puisi tinggi-tinggi. Iya kan? Bicara biasa-biasa saja. Bahkan kalau saya tahu bicara, menangis saja dia dengar. Iya kan? Jadi itu setiap waktu. Jangan pikir ada beda lupa berdoa. Nah, waktu balik pulang naik cari tanpa lalu berdoa kembali. Seakan-akan Tuhan ada cuma di rumah saja. Iya kan? Ini orang yang tidak tahu bahwa Allah itu roh. Di mana saja, kapanpun kita bisa hubungi. Ya, tidak perlu beli pulsa. Tidak ada batas expire-nya, masa berlakunya. Segala waktu, setiap saat, dimanapun saudara bisa hubungi. Ya kan? Yang kedua adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Semakin erat kita dalam pertemuan-pertemuan ibadah-ibadah kita. Ya kan? Harus itu. Dan modal pertama adalah rasa lapar dan haus akan kebenaran. Rusa, dia sepikir buaya ada dalam danau. Ya kan? Dia nyali kata ada saja. Mau buaya ada dalam danau, singa ada di belakang. Tapi karena dia sudah haus, sungai dia tetap terobos. Amin. Terkadang dalam ibadah, hambatan-hambatan kecil menjadi bagian dalam kita untuk minta Tuhan toleransi terhadap hal yang demikian. Tidak. Ya kan? Saya lihat Pak Abraham, Ibu dengan istri setiap hari-hari ini. Ya kan? Mau acara apapun, mau WBI pun antu ada, ya kan? Orang nikah pun antu ada, ya kan? Hari ini pun tetap ada. Nah, anak-anak muda mana? Ya, ini yang berjalan saja mesti kadang-kadang di papan, naik motor juga hitung-hitungan, saya bisa melompat. Ini yang bisa melupa lewat motor saja, dia hitung-hitung. Selasa sudah datang, Kamis bolong, Jumat datang. Ya kan? Aduh, kerja banyak. Aduh, Bapak Ibu, segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya, tujuannya cuma satu, supaya saudara dan saya dekat dengan Dia. Amin. Dekat. Tetapi ketika hal itu membuat saudara jauh dari Dia, jangan kurang hati, jangan tawar hati, ataupun patah hati. Dia akan ambil pelan-pelan dalam kehidupan saudara, supaya banyak lagi. Ya kan? Itu penting Bapak Ibu, makanya bangun persekutuan, doa pribadi, bangun persekutuan harus kita lakukan. Karena memang kualitas kita ada di dalam hadirat Tuhan, kualitas kita ada di dalam gereja, itu melebihi 1000 hari di tempat lain. Amin. Mazmur 84 ayatnya yang ke-10. Mazmur 84 ayatnya yang ke-10. Ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kualitas kita sejam di rumah Tuhan, sejam di dalam Tuhan, sejam di dalam hadirat Tuhan melebihi 1000 hari kita di tempat pekerjaan kita. Amin. Sebab berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Usaha apapun tanpa Tuhan itu sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya, tukang yang mengerjakannya. Ya, Alkitabnya mau bilang gini, tukang yang bagus pun, desainer yang pintar sekalipun, sedetail apapun pengawasannya, kalau tanpa Tuhan, rumah itu tidak bisa menjadi rumah yang baik. Amin. Sebagus-bagus apapun aparat jaga-jaga itu kehidupan, ya kan? Karena kita bilang apa? Jikalau tanpa Tuhan, sia-sialah orang berjaga-jaga, pengawal berjaga-jaga.
Pengawal itu terlatih. Pengawal itu punya fisik yang luar biasa. Tapi Alkitab jelaskan, kalau itu tanpa Tuhan, itu sia-sia. Sebab pengawal juga bisa merokok diam-diam di belakang tanpa awasi. Amin. Ibu yang menjaga anak pun, walaupun itu buah hatinya, kadang-kadang juga bisa ngantuk. Makanya tiba-tiba anak jatuh dari pangkuan. Karena itu, kekuatan manusia tidak sama seperti Tuhan. Amin. Dia penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Mama yang mengandung sampai melahirkan dengan begitu sakit dan mencintai anak itu, mama masih bisa terlelap waktu menjaga anaknya. Menyanyi, kaki-kaki menyanyi stop. Ya kan? Kaki buka mama yang menyanyi, tapi bagian anak yang menangis. Kenapa? Anak sudah jatuh dari pangkuan ibunya. Ya kan? Jadi sesuatu tanpa Tuhan sia-sia. Makanya lebih baik satu hari di belakang Tuhan, lebih baik 1-2 jam di dalam gedung gereja ini daripada 1000 hari di tempat piknik, diskotik, bahkan tempat pekerjaan sekalipun. Sebab berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah, artinya hal-hal yang pada akhirnya merepotkan kita di belakang hari, tidak akan ada embel-embelnya di belakang kita. Apa yang kita peroleh, apa yang kita kerjakan, apa yang kita terima, semuanya full 100%, tidak terbagi-bagi kemana-mana, tidak akan mengalir kemana-mana, karena Tuhan kasih full dan Dia lindungi semuanya itu. Makanya Bapak Ibu, bangun hubungan erat dengan Tuhan. Bangun waktu-waktu doa kita dengan Tuhan. Bangun, ya, suka akan pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan. Karena disitulah saudara dan saya akan mengalami Tuhan. Waktu Dia berbicara melalui hambanya, dan waktu Dia berbicara di dalam hati saudara. Dan kehidupan yang demikian, saudara akan tetap berbuah di segala musim kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7-8 ayat terakhir Bapak Ibu. Walaupun tadi poin pertama, poin kedua yang terakhir, tapi ini ayat yang betul-betul ayat terakhir. Ya, tolong Bapak Nus. Diberkatilah orang yang bukan dengan Tuhan, yang benar harapannya pada Tuhan. Terus 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Iya. Jadi tinggal di dalam Tuhan membuat buah kita tetap. Mau musim apapun kehidupan saudara dan saya, perbuatan-perbuatan baik yang menunjukkan pertobatan itu tetap hadir di tengah kehidupan saudara dan saya. Keadaan boleh sulit apapun, tapi buah-buah pertobatan tetap hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Orang tidak suka kepada kita, orang benci sebesar apapun kepada kita, tapi buah-buah pertobatan, ya, pengampunan, belas kasihan, itu tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena kita tertanam, ya kan, pada sumbernya, sehingga kita tidak akan pernah bergerongan sesuatu apapun dalam hidup ini, rohani, materi, atau apapun yang kita bagikan. Berkat kita terima, berkat pula kita salurkan. Hidup ini harus seperti sungai yang mengalir, bukan seperti bak penampung. Ya kan? Kalau sungai yang terus mengalir, itu sungai itu bersih. Amin. Tapi kalau sungai yang dia seperti Kalimati, yang kalau ada hujan badai muncul misalnya, ya kan? Kemarin ada baptis di Bomaki itu kan air mengalir dari atas lagi, karena musim kering. Dulu ketong bisa kaca di situ tapi hari ini ujung dari injak saja airnya sudah keruh, bahkan bisa saja gatal-gatal. Kenapa? Karena airnya tertampung, tidak mengalir. Sudah tidak lagi datang yang baru, malah menjadi penyakit. Seperti itulah hidup saudara dan saya. Kita bisa berbuah, makanya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Karena keterpanggilan kita diberkati untuk memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kita akan masuk di dalam perjamuan yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari pelayan akan maju dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.